Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, sudah membahas tentang sudut istimewa juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri dalam sudut berelasi. Ya, sudut berelasi itu apa sih? Yuk kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Nah, ternyata di sini trigonometri itu ibarat kata dalam satu putaran penuh itu akan sudut ada 360 derajat. Kita gambar dalam bidang kartesius. Oke. Kita gambar dulu kartesiusnya. Nah, seperti itu. Anggap ini adalah lurus ya, ini siku-siku. Berarti di sini adalah 0 derajat. Nah, ke sana adalah ini 90 derajat. Oke. Kemudian yang sebelah sini adalah 180 derajat dan di sini 270 derajat, sementara ini 0 atau 360 derajat. Keempat daerah ini kita sebut sebagai kuadran, atau yang di sini adalah kuadran 1. Yang sebelah 0 sampai 90 derajat adalah kuadran 1, 90 derajat sampai 180 derajat adalah kuadran 2, kemudian 180 sampai 270 adalah kuadran 3, dan yang terakhir 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Nah, di sini untuk memudahkan dalam menghafal, kita harus tahu perbandingan mana aja yang menghasilkan positif ya. Berarti di sini antara 90 dengan 180. Di sini yang nilainya plus itu hanya sin saja ya. Namun kita harus menggunakan rumus yang ini. Emang saya harus mengharuskan karena di sini kan sebenarnya di kuadran 2 ini ada 90 ditambah dan 180 dikurang ya. 90 ditambah alfa bisa, 180 dikurangi alfa pun bisa. Namun saya akan menyarankan menggunakan 180 derajat minus alfa. Oke, di sini yang nilainya hanya positif adalah sinus ya, maka saya akan tulis sin 180 derajat dikurangi alfa ya. Ini sama dengan sin alfa ya. Nah, kemudian yang di sini siapa yang positif? Yang positif hanya tangen. Nah, ini ada 180 ditambah dengan 270 dikurang alfa. Namun saya menyarankan hanya menggunakan 180 derajat plus alfa. Nah, kemudian yang di sini adalah yang plus adalah cos. Atau di sini cos menggunakan 360 dikurangi alfa. Nah, terus yang di kuadran 1 siapakah yang positif? Yang positif adalah semuanya atau all atau satu set gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana di sini? Jadi, kalau ada nanti ditanyakan sudut antara 90 dan 180, kita sebaiknya menggunakan 180 derajat dikurangi alfa. Ini akan menjadi sin alfa ya. Kenapa menggunakan seperti itu? Kalau kita menggunakan sin 90 ditambah alfa, maka sinusnya itu akan berubah menjadi, kalau sin tetap sin, kalau cos kalau sin akan berubah menjadi cos. Cos akan berubah menjadi sin. Tangan akan berubah menjadi kotangan. Karena di sini ribet daripada nanti kita kebanyakan menghafal, jadi saya sarankan kita hanya menggunakan rumus ini aja. Jadi untuk memahaminya gampangnya pokoknya kita pakai yang 180. Kalau kuadran 2 180 min, kuadran 3 180 plus. Kalau di kuadran 4 360 min. Jadi jangan menggunakan 270 plus. Oke. Untuk lebih pahamnya mari kita masuk ke contoh soal. Misalnya
Yang ditanya adalah sin 120. Nah, kalau sin 120 itu kan di sudut istimewa nggak ada. Di sudut istimewa hanya ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau sin 120 derajat itu kan nggak ada ya. Maka kita masukkan menggunakan rumus yang ini. Jadi akan menjadi sin 180 derajat dikurangi berapa biar menjadi 120, berarti dikurangi 60. Nah, ini sama aja nilainya dengan sin 60. Tuh. Sin 60 berapa? Sin 60 ternyata adalah setengah akar 3. Nah, karena ini berada di kuadran 2, maka sin tetap positif nih. Nah, kemudian terus bagaimana dengan nilai cos 120? Nah, kalau cos 120 berarti kita pun menggunakan rumus yang ini. Tuh, berarti sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti ingat, kalau di sini hanya sin yang positif, berarti cosnya negatif, berarti menjadi min cos 60 derajat. Oke, min cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Setengah, berarti min setengah. Oke, satu contoh soal lagi ya. Berarti di sini misal ada tangan 225. Oke, 225 derajat ditambah sinus 225 derajat juga. Berarti di sini sama dengan bagaimana? Berarti kalau ada tangan 225. Nah, posisi sudut ini ada di mana? Ternyata ada di kuadran 3. Nah, berada di kuadran 3 berarti menggunakan 180 plus ya. Berarti akan menjadi tangan 180 derajat ditambah berapa biar 225? Ternyata ditambah 45 derajat. Ditambah sin sama, sudutnya karena sama berarti menggunakan rumus ini 180 derajat ditambah 45 derajat. Oke. Nah, setelah seperti ini kita lihat nilainya siapa yang di kuadran 3 ini positif, ternyata hanya tangan. Berarti di sini menjadi tangan 45. Sinus kan nilainya negatif, berarti min sin 45. Oke, soal ini ada derajatnya. Berarti sama dengan tangan 45 berapa? 1 dikurangi sinus 45 berapa? Sinus 45 adalah setengah akar 2. Nah, ini udah selesai ya. Berarti hasilnya adalah 1 min setengah akar 2. Apakah itu hanya berlaku untuk sin, tangan, dan cos? Tidak. Tapi di sini yang di kuadran 2 ini yang positif adalah sinus dan kebalikannya. Kebalikan sinus apa? Iya, kebalikan sinus adalah kosekan. Berarti di sini yang positif adalah sinus dan kosekan. Sinus dan kosekan. Oke, lalu yang di sini tangan, apakah cuma tangan aja yang positif? Tidak, dengan kebalikannya tangan, yaitu kotangan. Nah, apakah ini cos? Bukan, ternyata cos dan sekan. Nah, biar mudah menghafal antara kosek dan sek, ambil aja kamu hafalkan satu. Kosek berarti kebalikan dari cos adalah sek. Nah, kosek sendiri adalah kebalikannya dari sin. Oke, itulah penjelasan dari perbandingan trigonometri sudut berelasi. Semoga adik-adik dimudahkan dalam menghafalnya, dimudahkan dalam pemahamannya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar tambah berkah ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.